Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Bu, Ki kan ada tugas, jadi sedikit mau bertanya sama Ibu. Mungkin Ibu punya pengalaman atau pandangan-pandangan tentang apa permasalahan yang Ki hadapi di dalam kelas. Menurut Ibu, Bu, kira-kira anak-anak itu kenapa dia kok dalam belajar itu rendah semangat belajarnya, Bu? Kalau menurut Ibu kayak mana, Bu? Di sini Ibu sedikit pengalaman Ibu waktu Ibu mengajar juga dulu sebelum Ibu jadi kepala sekolah. Sebelumnya Ibu juga menjadi guru. Jadi mungkin ya ada beberapa faktor penyebab kenapa minat belajar siswa itu rendah. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari diri siswa itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal tentu lingkungan. Lingkungan termasuk guru, orang tua, lingkungan belajarnya. Jadi faktor internal ya dari siswa ini. Kita bisa melihat atau mengamati siswa ini karena bagaimana siswa ini kalau dia itu tidak bisa belajar dengan baik. Itu mungkin saja faktor internal itu dia ada fisiknya atau sakit. Kemudian lagi dia berangkat ke sekolah itu dengan keadaan atau mood yang tidak baik. Itu juga mempengaruhi hasil belajar siswa atau minat siswa. Jadi kurang minatnya mungkin juga dikarenakan materi yang kurang disukainya. Jadi rendahnya semangat belajar peserta didik ini banyak faktor. Jadi seperti faktor internal itu, yaitu diri siswa itu. Kenapa dia tidak berminat? Mungkin dia karena dia sakit, ya kan? Mungkin dia kurang menyukai pelajaran itu, ya kan? Mungkin saja anak itu merasa kesulitan. Pas pelajaran itu ya? Pas pembelajaran itu. Jadi dia kurang bersemangat, gitu kan? Jadi internal tuh kurang bersemangat, kurang minat. Kalau dari eksternal tadi kan Ibu bilang ada dari internal, dari eksternal. Iya, kalau eksternal ini yang paling utama sekali keluarga. Keluarga ini sangat mempengaruhi untuk tinggi rendahnya minat belajar siswa. Jadi orang tua, terutama orang tua keluarga, orang tua. Jadi motivasi dari orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap minat belajar anak. Tuh. Yang kedua guru. Bisa juga dari guru. Guru. Nah, guru untuk meningkatkan minat belajar siswa ini, dia harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Nah, tentu guru menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Ini kan ini tadi kita pengaruh dari guru. Mungkin guru kalau itu adalah seperti yang Ibu jelaskan sebentar ini, mempergunakan itu kan adalah upaya yang akan dilakukan. Tetapi kenapa faktor guru bisa mempengaruhi minat belajar siswa? Guru kurang bersemangat juga. Yang pertama guru kurang bersemangat, yang kedua guru kurang menguasai materi. Nah, itu membuat siswa tidak bersemangat. Iya. Jadi upaya kita kan setelah tadi kita udah tahu ya untuk siswa ini kenapa dia kurang berminat, ya, kurang rendah semangat belajarnya itu. Ini kita kan sekarang pembicaraan kita ke masalah rendahnya semangat belajar peserta didik. Jadi Ibu tadi melihatnya dari dua faktor ya. Dua faktor itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal adalah dari diri siswa itu sendiri, yaitu minatnya, kurang minatnya, kemudian keadaan diri anak ini mungkin dia sakit berapa,
Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang pengaruhnya itu keluarga, kemudian lingkungannya, lingkungan belajar, kemudian guru. Nah, jadi guru termasuk. Masuk ya. Mm-mm. Ada lagi Bu, kalau sekarang ini kan kita digalakkan untuk literasi dan numerasi. Ya, Terus di dalam kelas itu yang saya hadapi kan rendah hasil belajar siswa itu di kelas 4 tentang materi operasi hitung campuran dalam bentuk soal cerita. Itu kan termasuk numerasi ya Bu ya. ya. Kira-kira menurut Ibu atau pandangan Ibu itu gimana Bu? Ya, kalau itu kita lihat ya, kalau yang apa itu kenapa rendah minat hasil ya. Kalau di sini hasil ya, Ya, hasil belajar siswa itu Iya. tentang numerasi sekarang ya. iya, Bu. Numerasi itu kenapa rendah ya, minat belajar hasil belajar anak itu. Yang pertama, anak ini dia tidak paham. Oh, tak paham. Tidak paham. Berarti dalam membaca soal gitu Bu, ya. Ya, dia tidak memahami. Yang kedua, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Oh, yang berarti yang dalam soal itu Bu, Ya, dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa anak-anak tidak bisa dia menyelesaikan hitung campuran ini dalam bentuk cerita. Kenapa dia waktu dibuatkan soal yang biasa, bisa. dia bisa melaksanakan. Iya. Tetapi dalam soal cerita, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah, yang paling utama sekali itu anak itu kurang pemahaman. Pemahaman kurang disebabkan oleh anak ini minat bacanya kurang. Oh, berarti berhubungan ke literasinya. Ya. Jadi dia minat bacanya kurang. Apabila seseorang itu tidak memahami apa yang dibacanya, nggak tahu maka dia tidak akan bisa menyelesaikan apa yang dimaksud oleh pertanyaan. Itu Bu ya. Berarti kita Minat baca anak kurang. Berarti kita ajarkanlah dia agar bisa dia mau membaca, kita usahakanlah dia tiap hari itu pokoknya ada yang dibacakan biar dia bisa paham gitu Iya, ya. mungkin Kiki nanti supaya anak ini bisa dia meningkatkan minat bacanya itu, mungkin Kiki di kelas nanti disediakanlah waktunya 1 jam sebelum belajar. Diadakan literasi di kelas. Literasi di kelas dengan sendirinya anak-anak nanti dia akan membiasakan diri membaca. Bukan hanya membaca, tapi dia akan belajar memahami dan mendeskripsikan kembali atau menjelaskan kembali apa yang dibacanya. Iya. Itu berhubungan dengan literasi. Literasi itu Jadi nggak bisa dipisah ya Bu antara literasi dan numerasi itu kan. Betul. Lalu Bu, kira-kira kita kan sekarang kurikulum merdeka ini katanya digalakkan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu kan Bu. Nah, berarti di situ kan di dalam kelas itu kalau kita tengok dia anak-anak itu tidak menunjukkan minatnya dalam belajar. Nah, itu kalau menurut pendapat Ibu itu bagaimana? Sebetulnya siswa tidak melihatkan minatnya itu tak lepas dari situasi belajar siswa itu. Bagaimana di sini tidak terlepas pula dari peran seorang guru. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang di mana guru menggunakan beberapa macam model pembelajaran. Jadi kalau guru menggunakan beberapa model macam pembelajaran, jadi siswa itu akan menimbulkan minatnya, akan timbul minatnya, siswa. Karena di sini pembelajaran diferensiasi ini, siswa itu bisa memilih materinya. Nah, sesuai dengan modal pembelajarannya. Ya, itulah merdeka belajar itu. Berarti apakah dia dikelompokkan Bu sesuai dengan cara belajarnya kan? Kalau cara belajar tuh mungkin sepengetahuan kan ada yang visual, ada yang audio visual, lalu ada yang kinestetik tuh kan Bu.
apakah itu berhubungan juga Bu dalam kita mau membuat agar minat anak tuh belajarnya jadi mau dia berminat dalam pembelajaran tuh atau gimana menurut Ya, Ibu? sangat mendukung. Jadi menggunakan model-model pembelajaran yang seperti yang tadi, yang Cara tiga yang belajar ya itu. cara belajar itu akan menimbulkan, akan meningkatkan minat belajar siswa. Nah, berarti itu Berarti guru gurunya lebih harus aktif apa gitu ya? lagi. Harus belajar lagi tentang Iya. itu pembelajaran berdiferensiasi itu Iya. ya. Jadi menggunakanlah model-model pembelajaran yang bisa membangkitkan minat dan semangat siswa Berarti berkaitan dengan sesuai dengan materinya. Berarti kalau berkaitan dengan itu Bu, apakah di sekolah ini sudah ada Bu guru-guru yang seperti itu atau masih menggunakan model pembelajaran yang ceramah aja atau yang monoton gitu Bu? Begini, tidak, kita tidak menutup kemungkinan ya, masih ada gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu, ya. guru-guru ini dah mulai meningkatkan sistem pembelajarannya, kualifikasi pendidikan, kompetensi pembelajarannya udah ditingkatkan karena kita sudah melakukan pelatihan supaya guru-guru ini bisa dia melakukan pembelajaran yang dikehendaki, yang sesuai dengan kurikulum IKM itu. Kurikulum Merdeka tuh. Iya. Jadi di sekolah kami, di sekolah kita ini, baru pembelajaran yang menggunakan IKM itu baru 2 kelas 1 dan kelas 4. Itu Kiki ya ngajar kelas 4. Jadi Kiki kan juga sudah diberikan pelatihan bagaimana pembelajaran IKM itu. Di sini siswa merdeka bukan berarti merdeka bebas dia melakukan sesuka hatinya, tetapi merdeka memilih materi-materi apa yang dia mau dipelajari. Jadi ibu guru di sini harus bisa menyesuaikan kira-kira model-model pembelajaran dan bagaimana yang akan dilaksanakan. Ya. Berarti itu Bu untuk meninggalkan model ceramah tadi. Betul. Berarti dengan usaha gurunya juga berarti Bu ya. Iya, dengan usaha guru. Bisa memberikan model-model pembelajaran yang inovatif untuk anak sehingga dia bisa minat tadi, lalu sudah meningkat. tadi, Semangat dan minat siswa meningkat. Itu ya, Bu. Jadi perubahan itu. Jadi yang perubahan itu yang selama ini yang terfokus kepada guru, sekarang ini terfokus kepada siswa. Jadi itulah yang disebut guru sebagai fasilitator. Berarti sekarang ini pembelajaran itu harus siswanya yang aktif lagi Bu ya. Iya. Berarti sepertinya kita harus belajar sama Ibu. Karena Ibu sepertinya pengalaman Ibu udah banyak kan. Ada Bu yang terakhir satu lagi, kalau sekarang ini kan kita pembelajaran kita tuh kan ada namanya soal-soal HOTS gitu ya Bu. Yeah. Ada soal-soal lot sama soal-soal HOTS. Tapi yang lebih digalakkan sekarang kan soal-soal HOTS. Yeah. Nah, menurut Ibu, peserta didik kelas 4 itu belum bisa mengerjakan soal-soal HOTS pada mapel matematika itu menurut pandangan Ibu macam mana Bu? Ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, soal-soal yang sulit itu akan mudah dikerjakan siswa apabila dia telah mengetahui kuncinya. Gitu. Jadi kuncinya itu seperti matematika, itu perkalian, pembagian, dia harus paham itu. Penjumlahan kalau kita sudah berarti ya Bu ya. Iya, gitu. Berarti konsep-konsep dasar harus tahu dia ya Bu ya. Sama cara memahami bacaannya tadi, apa yang dimintanya begitu ya Bu ya. Iya. Karena soal HOTS ini kan apalagi kita sekolah ini udah 3 tahun melaksanakan MBK kan. Iya, soalnya HOTS semua tuh rasa gitu Bu. Iya. Berarti itulah. Ya, kita harus meningkatkan. Yang pertama seperti tadi ya, minat baca anak itu harus ditingkatkan. Jadi dia bisa memahami. Yang kedua perkalian, anak harus paham pembagian. Paham dia perkalian berarti paham dia pembagian. Jadi anak-anak di sini apapun bentuk soalnya dia akan mudah melaksanakan apabila dia telah memiliki konsep-konsep dari soal-soal HOTS itu. Nah, kalau menurut Ibu ada enggak Bu tips-tips biar bisa anak tuh
dia mengerjakan soal-soal HOTS tadi. Tipsnya Tips-tipsnya. kalau menurut ibu tips yang pertama timbulkan minat belajar anak dulu, ya. Yang kedua ajak siswa itu lebih bisa memahami apa yang akan mereka kerjakan. Kalau Jadi menurut lebih ibu itu sering aja. kita kasih dia latihan-latihan soal Ya, untuk betul. soal HOTS gitu ya Bu ya. Iya, berikan latihan-latihan, ya betul. Ya, kalau gitu. Bu, mungkin itu aja Bu untuk saat ini kendala-kendala yang ada Ki alami. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi boleh kan Bu tanya Iya, lagi. iya. Mudah-mudahan Iki selama ini Ibu lihat Iki udah bagus untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, terutama di kelas 4. Kebetulan Iki yang pertama di SD 6 ini melaksanakan kurikulum IKM, tentu udah melakukan perubahan-perubahan. Ya. Jadi Ibu lihat udah bagus. Ya doakan aja Bu, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi atas bimbingan dan arahan Ibu ya Bu. Nah, Bu demikian aja wawancara singkat di hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.